Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang pinjol raksasa yang melunaskan hutang saya ya. Nah, pinjol ini pinjol legal resmi OJK ya, limitnya juga besar dan masuk dalam jajaran pinjol yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Ya, apa itu? Yaitu Kredivo. Nah, sedikit informasi untuk Anda, Kredivo ini tidak ada di dalam list 102 pinjol OJK yang dirilis oleh OJK. Gitu ya, bisa kita lihat di sini. Saya akan mencari namanya. Ini per 9 Maret ya, masih baru gitu. Nah, saya ingin Ctrl F, find ya Kredivo di sini. Kredivo. Nah, tidak ada ya gitu ya. Di sini tidak ada Kredivo. Jadi Kredivo ini izinnya bukan seperti pinjol lagi gitu ya, melainkan sudah seperti leasing ya, seperti Adira, FIF, BAF, WOM dan lain-lain gitu ya. Namun produknya tetap pinjaman online dan juga Anda tidak perlu takut ya bahwa hanya karena kata-kata izinnya yang besar gitu ya, tidak seperti pinjol lagi Anda ketar-ketir gimana gitu ya. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Saya sudah membuktikan bahwa Galbay di Kredivo itu aman sejahtera, dan bukan saya saja. Ya, di grup Facebook Raja Galbay banyak sekali yang Galbay di Kredivo aman-aman saja, tidak terjadi apa-apa gitu ya, karena konsepnya sama, konsep Galbay dimanapun itu sebenarnya gitu ya. Kebetulan saja pinjol ini tidak ada agunannya atau tidak ada jaminannya, jadi tidak ada yang ditarik. Kalau leasing bank itu ada yang bisa disita gitu ya. Misalkan Anda hutang di bank, pasti misalkan Anda Galbay gitu ya, setelah 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan setelah negosiasi gitu kan ya, dan tidak ketemu jalannya, Anda tidak bisa membayar ya, kemungkinan rumah Anda akan disita ya. Kalau di leasing yang sudah 3 bulan tidak bisa membayar dan Anda tidak bisa ditemui gitu ya, kemungkinan motor Anda akan dicari oleh mata elang, dan mata elang ini yang kebanyakan dijatuhi hukuman pidana. Ya, banyak sekali kasus-kasus debt collector viral di YouTube. Ya, lagi-lagi debt collector yang merampas motor. Ya, lagi-lagi debt collector yang merampas mobil gitu ya. Pasti kena hukuman gitu ya. Jadi jangan pernah takut lagi. Ya, oke ya. Nah, Kredivo ini ya, itu memiliki DC lapangan. Oke, memiliki debt collector lapangan dan besar kemungkinannya memasukkan nama Anda ke slik OJK. Oke, tapi faktanya di lapangan teman saya Galbay di Kredivo tidak masuk slik OJK dan tidak didatangi DC lapangan. Itu teman saya. Oke ya, kalau saya sang Raja Galbay ini ya, Galbay di Kredivo itu tidak didatangi DC lapangan, namun nama saya dimasukkan ke slik OJK. Ya baguslah ya, jadi saya bisa membahas tentang Galbay Kredivo menggunakan sumber slik OJK saya gitu, tidak asal ngomong gitu ya, karena saya berpengalaman Galbay di situ, di Kredivo itu. Oke, langsung saja mari kita lihat slik OJK-nya ya. Nah, ini slik OJK saya gini ya. Mari kita lihat dulu pelapornya di sini ya, pelapor. Nah, di sini pelapornya itu PT Financial Finance Indonesia, yaitu Kredivo. Oke ya, cabangnya cabang Bandung gitu ya. Seingat saya itu ngambil di Kredivo pada saat mau Galbay itu ya, saya itu posisinya ada di Jakarta. Namun di sini cabangnya cabang Bandung gitu. Entah kenapa gitu. Lalu baki debit 0 gitu ya. Baki debitnya 0 dan tanggal update-nya 13 Juni 2022, 1 tahun yang lalu gitu lah. Kualitasnya itu lancar padahal saya Galbay gitu. Oke, bisa kita lihat di sini di kotak-kotak ini ya. Nah, Januari telat, nah, lalu telat, April 2022 telat gitu ya. Namun kualitasnya lancar gitu. Dan plafon awalnya itu 4 juta sekian, padahal ya di aplikasinya itu saya hutangnya itu 7 juta, 7 juta lebih gitu ya. Tapi di sininya di slik OJK plafon awalnya 4 juta. Saya pun tidak mengerti kenapa seperti itu gitu ya. Lalu bisa kita lihat di sini. Ya, nah, tanggal awal kredit saya di Kredivo itu 15 Januari 2021 gitu ya. Dan kondisinya di sini ya itu dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor gitu ya. Dan dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapornya itu pada tanggal 25 Mei 2022.
ya gitu ya. Jadi, kualitasnya itu lancar saya gitu. Jadi bagi Anda mungkin ini sudah 1 tahun gitu ya, kalau hitungannya gitu ya, sudah 1 tahun gitu. Nah bagi Anda yang galbay-galbay di Kredivo, ya sudah 1 tahun, silakan cek slik OJK Anda secara online ya. Saya lihat kabar di grup Facebook Raja Galbay itu sudah banyak yang bisa slik OJK online ya melalui situs idepku.go.id gitu ya. Silakan ya Anda akses slik OJK Anda di situ gitu. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Kondisi saya, hutang saya di Kredivo itu dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor gitu ya. Dan statusnya lancar, sama juga seperti kredit pintar saya. Ini ya kredit pintar saya ini mana nih? Nah, ini ya kredit pintar saya. Ini kredit pintar saya. Nah, Bank Jago Artos gitu ya. Dan dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor gitu ya, sama juga dengan Kredivo tadi gitu. Oke. Nah, bagi Anda yang sudah tidak kuat gitu ya, merawat pinjol Kredivo Anda, ya ini sudah saya buktikan bahwa hutang Anda itu kemungkinan juga bisa dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor gitu ya. Segera galbaikan pinjol-pinjol Anda agar Anda itu hutangnya diasuransikan. Semakin lama Anda merawat pinjol Anda ya, semakin lama juga kesengsaraan Anda dan semakin lama juga Anda itu hutangnya tidak diasuransikan gitu loh ya. Jadi segera galbailah gitu kan ya. Karena jangan takut hutang Anda itu dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor dan di sini lancar kok gitu ya. Jangan takut ya. Nah, ada satu hal yang tidak pernah disadari oleh para konsumen pinjol tentang pinjaman online tersebut. Ya, layaknya pedagang atau bisnis besar sekalipun, keberlangsungan dari perusahaan tersebut adalah dari produknya dan konsumennya. Ya, bukan para investornya, bukan dari para karyawan di bagian sales dan marketingnya gitu loh ya, tapi ada di produknya dan di konsumennya. Ya, ketika sebuah perusahaan memiliki produk yang sangat dibutuhkan masyarakat, maka produk tersebut akan laris manis di pasaran. Ya, namun apa jadinya jika ada sebuah produk yang dibutuhkan masyarakat, tapi secara tidak langsung produk tersebut membunuh para konsumennya juga? Ya, bagaimana kalau seperti itu? Nah, alhasil produk dan perusahaan tersebut memiliki citra negatif di mata masyarakat. Ya, sehingga bisa menurunkan pamor atau reputasi dari perusahaan tersebut yang berimbas tidak adanya investor yang akan memberi modal dan juga dari sisi konsumennya produk tersebut tidak akan laku lagi di pasaran. Ya. Nah, dalam hal ini pinjol gitu ya. Pinjol ini memiliki produk yang sangat dibutuhkan masyarakat gitu loh ya, yaitu uang gitu kan. Namun produk tersebut secara tidak langsung membunuh para konsumennya. Ya, arti membunuh di sini bisa secara harfiah maupun kiasan saja. Ya, karena faktanya ada yang mengakhiri hidupnya karena pinjol. Oke. Sekarang apakah masyarakat ini hanya diam saja atau melakukan sesuatu? Ya, ketika mengetahui bahwa ada produk yang membunuh masyarakat itu secara perlahan, ya. Apakah masyarakat ini hanya diam saja atau melakukan sesuatu? Ya, tentu saja ada yang diam saja, ada yang melawan, ya, ada juga yang mempersilahkan pinjol-pinjol ini untuk membunuh dirinya sendiri secara perlahan tanpa mereka sadari. Oke? Lalu apa jadinya jika masyarakat banyak yang tidak membayar pinjaman online-nya? Nah, ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, pinjol ini pastinya akan bangkrut. Yang kedua, pinjol sekeras mungkin akan mempertahankan perusahaannya agar tidak bangkrut dengan cara membayarkan hutang-hutang para nasabahnya, memakai uang mereka sendiri dan memakai uang asuransi. Oke ya. Nah, satu hal yang tidak pernah Anda sadari adalah reputasi pinjol itu ada di tangan kita. Ya, di tangan konsumennya, di tangan masyarakat Indonesia. Oke, itu yang tidak disadari oleh para pengguna-pengguna pinjol itu. Ya, jika kita selalu menggaungkan bahwa pinjaman online itu berbahaya, maka produk pinjol itu tidak akan laku.
ya, tidak ada konsumennya dan pastinya akan bangkrut pinjol itu. Ya, jika kita selalu menggaungkan gagal bayar nasional, maka pinjol merugi dan bisa bangkrut juga. Nah, sebenarnya pinjol ini tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun kepada nasabahnya. Ya, mau itu ditagih dengan cara kasar, mau itu disebar data, mau itu dipermalukan. Kalau para nasabahnya tetap tidak membayar, pinjol itu bisa apa? Ya, mau menyeret debiturnya ke pidana, tidak bisa. Ya, karena hutang piutang itu ranahnya perdata dan pengadilan itu ya biayanya mahal sekali gitu loh. Oke. Tapi bisa jadi pidana ya kalau karyawan pinjol ini melakukan kekerasan dalam penagihannya dan sudah banyak buktinya debt collector lapangan ya atau DC-DC pinjol itu dipidanakan karena perlakuannya dalam menagih hutang para nasabahnya. Jadi saya harap Anda mempunyai mindset yang benar, oke, bahwa pinjol tidak sekuat yang Anda bayangkan. Ya, pinjol sangat bergantung kepada kita semua. Reputasi pinjol ada di tangan kita. Ya, harusnya kitalah yang maki-maki mereka. Ya, bukan mereka yang maki-maki kita. Ya, pinjol itu tidak kuat. Ya, reputasinya ada di tangan masyarakat Indonesia. Ya, jangan dibalik mindsetnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.